Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rubania. Kali ini saya akan memberikan langkah-langkah mengklasterkan sebuah data dengan menggunakan metode K-median di RStudio. Oke. Simulasi yang kali ini akan saya gunakan yaitu dengan data 200 objek dengan 3 atribut atau kolom. Untuk nama atributnya sendiri, di sini saya akan menggunakannya A, B, C, dan nama barisnya atau objeknya yaitu murid 1 dan seterusnya. Oke, untuk aturan R-nom min-nya adalah 20, standar deviasinya adalah 10. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu di sini kita harus pastikan kita telah menginstal 3 package. Yang pertama yaitu package Fact2Extra. Pastikan kita di sini telah menginstalnya. Package yang kedua yaitu tdforce. Dan package yang ketiga yaitu K-median. Oke. Pastikan kita telah menginstal 3 package ini. Kalau sudah kita install, maka kita tinggal run. Oke. Di sini kita telah berhasil karena kita telah menginstalnya. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya yaitu membuat simulasi data 200 objek dengan 3 atribut atau kolom. Oke. Misal kita di sini menamakannya data sama dengan, untuk namanya sendiri bebas, rbin. Saya menggunakan perintah rbin karena di sini saya akan menggabungkan dari 2 baris. Maka kita gunakan perintah rbin matriks. Oke. R-nom. Perintah R-nom sendiri yaitu kita akan membangkitkan bilangan acak. Bilangan acaknya yaitu bebas. Yang penting hasilnya nanti sesuai dengan objek kita. Karena objek saya adalah 200 objek, sedangkan kolomnya 3, maka di sini saya akan memasukkan nilai 300. Jadi, 300 dibagi 3 kan nanti hasilnya 100. Nah, 100 di baris pertama 100 dan di baris kedua 100. Jadi nanti nilainya adalah 200. 200 yaitu sesuai dengan objek kita. Di sini adalah nilai min kita yaitu 20. Kita bisa lihat di sini R-nom min 20 dan standar deviasinya yaitu 10,10. Encol karena jumlah kolomnya kita ada 3, maka kita ketikkan 3. Enter. Seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini saya akan menggunakan 2 baris. Maka kita ketikkan lagi matriks R-nom 300,20,10. 3. Oke. Jadi 300 dibagi 3 100, 100 ditambah 100 jadi 200. Oke, kita run. Oke, berhasil.
Maka kita panggil data. Ini dia data kita ada 200. Oke. Kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu karena di sini nama datanya yaitu masih belum rapi atau masih data kotor, maka kita di sini akan memberikan nama pada kolom dan barisnya. Oke, untuk memberikan nama pada kolom, seperti yang di video-video yang lama sudah saya bahas, yaitu perintahnya call names dari data sama dengan C A, B, C. Sini sesuaikan dengan nama kolom kita. Karena di sini saya nama kolomnya ABC, maka saya juga mengisinya di sini ABC. Oke. Sedangkan untuk memberi nama pada baris yaitu perintahnya row name dari data sama dengan paste 0. Oke. Nama barisnya yaitu murid 1 titik 2 enroll data. Oke, kita run. Oke, hasil. Kita lihat datanya apakah sudah berubah namanya. Oke, di sini sudah berubah. Namanya jadi murid 200. Kita lihat. Jadi murid 1 sampai murid 200 dan nama kolomnya sendiri yaitu A, B, C. Oke. Berhasil. Nah, karena kemudian merupakan non-hierarki, maka kita harus tentukan klaster terbaiknya. Oke, berarti langkah selanjutnya yaitu menentukan klaster terbaik. Sini saya akan menentukan jumlah klaster terbaik silhouette. Jadi saya akan menggunakan metode silhouette. Oke, perintahnya yaitu fviz nb class dari data, karena kita di sini menggunakan metode kmedian, maka kita ketikkan kgmedian. Oke, kita run. Oke, berhasil. Bisa kita lihat di sini bahwa untuk menentukan jumlah klaster terbaik metode silhouette menggunakan kgmedian, bahwa klaster terbaiknya itu ada di 7. Klaster terbaiknya ada di angka 7. Maka kita bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu melakukan clustering
K-median. Melakukan clustering K-median. Semisal kita di sini namanya CL K-median sama dengan KG median dari data, dan karena tadi klaster terbaiknya 7, kita masukkan angka 7. Oke. Kita run. Oke. Untuk melihat hasilnya, kita masukkan perintah print dari CL K-median. Oke. Kita run. Ini dia. Clustering dengan menggunakan K-median, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan perbandingan jika menggunakan metode K-means. Biar kita tahu perbandingannya itu di mana, kita akan praktekkan. Sini misalkan CL K-means sama dengan K-means data dari data, 7. Oke, kita run. Oke, sudah. Dan kita lihat juga hasilnya. Print CL K-means. Oke, bisa kita lihat. Kalau di K-means hasilnya kayak gini. Sedangkan untuk di yang tadi K-median kayak gini nih. Jadi ada bedanya. Oke. Langkah yang berikutnya yaitu melakukan kita akan melihat hasil clustering dalam bentuk tabel. Oke. Misal di sini kita memberikan namanya misalkan DD1 sama dengan, karena kita dalam bentuk tabel maka kita ambil dari data.frame dari data, CL.K-median. Kita akan melihat hasil clustering dalam bentuk tabel yang menggunakan metode K-median dulu. $cluster. Oke. Kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Kita langsung panggil saja DD1. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita akan melihat hasil clustering dalam bentuk tabel untuk yang menggunakan K-means. Kita copy saja karena sintaknya sama. Tinggal kita ubah di sini, misalkan kita DD2. Ininya K-means. Oke, kita jalankan.
Dan kita lihat hasilnya. Oke, sudah. Oke. Jika kita menginginkannya dalam satu tabel atau menggabungkannya, maka kita masukkan perintahnya, yaitu berarti di sini jika ingin menggabungkan dalam satu tabel, maka misalkan di sini kita dd sama dengan data dot frame dari data, dd1, kita di sini karena mulainya dari kolom 3, dd2 itu dari ini, yang tadi dd1 kamedian dan dd2 adalah kamins, koma 3. Kita run. Oke, kita lihat hasilnya dd taran juga. Oke, ini. Mari kita lihat. Mana ya? Harus hati-hati banget. Bentar. Oke. Ini digabungkan jadi A, B, C, dd1, dd2. Oke. Oke, di sini kita akan membagi, langkah selanjutnya yaitu membagi layar grafik menjadi 2 kolom. Kenapa layar grafiknya harus dibagi? Biar kita mudah membandingkan hasilnya, mana yang metode kamins dan mana yang menggunakan metode kamedian. Oke, perintahnya yaitu par mv row sama dengan c 1,2. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita akan lihat grafik kamedian. Untuk grafik kamedian itu melihatnya itu dengan perintah plot dari data, call. Untuk call-nya yaitu berarti kita tadi cl kamedian $cluster, main itu judulnya tadi karena kita untuk melihat grafik kamedian, maka judulnya yaitu kamedian. Oke. Untuk poinnya, ini poin untuk melihat center dari grafik kamedian itu perintahnya poin kamedian $center,
call-nya sama dengan misal kita warnanya di sini adalah blue, call blue, call itu color, PCH sama dengan 8, check sama dengan 2. Oke, kita lihat, jalankan, run. Oke, ini adalah grafik dari Kamedian. Dan sekarang kita akan melihat senternya. Oke, di sini adalah senternya yang berwarna biru yang berbentuk bintang. Oke. Bisa kita lihat sendiri. Nah, sekarang kita akan membandingkan dengan grafik Kamins. Karena fungsinya sintaknya hampir sama, kita kopikan saja. Grafik Kamins. Plot data call CL ininya kita ubah. Kamins. Cluster min judulnya Kamins. Poinnya juga kita panggil dari Kamins. Oke. Center untuk warnanya misal pink. Oke. Kita jalankan. Oke, ini adalah untuk tampilan plot dari Kamins. Kita lihat untuk senternya. Warnanya ini. Jadi kita bisa lihat sendiri perbandingannya menggunakan metode Kamedian dan Kamins. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melihat hasil rata di setiap cluster. Oke. Untuk Kamedian tadi namanya DD1, karena dari kolom 1 sampai 3 persen lebih besar persen mutate cluster sama dengan CL Kamedian $cluster persen lebih besar persen grup by cluster persen lebih besar persen summarize all min. Oke, kita lihat. Oke, ini adalah hasil rata-rata cluster dengan menggunakan metode Kamedian. Sekarang kita akan melihatnya dengan menggunakan metode Kamins. Kita copy saja. Ctrl V. Kamins. Kita ubah di sini DD2 cluster dan juga di sini Kamins. Oke, sudah, yang lainnya sama. Kita langsung run. Oke, bisa kita lihat di sini perbedaannya. Jika
kita menggunakan metode K-median. Di sini adalah nilainya sebagai berikut. 13. Untuk kelas 7 saja kita bandingkan 35,3, 27,7, 23,5. Sedangkan yang menggunakan K-min yaitu jelas berbeda. 8,49, 17,9, 22,3. Jadi pasti klaster berikutnya pun beda. Oke, cukup sekian saja yang bisa saya sharing mengenai clustering metode K-median. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.